Ya, rokoknya yang lu rokok ini. Magnum Pak deh. Perusahaan. Oke. Begitu kita jalanin itu semua, Oke. ternyata anak-anak kreatif itu bisa running event. Oke. Kalau dalam sebuah event, kreativitas itu adalah bagaimana mendeliver sebuah pesan Oke. kepada audiens. Oke. Bagaimana mengolah sebuah bentuk supaya bisa memperkuat pesan itu. Musik, band, ada dance, ada speech, Oke. ada interaktif, Ya. gitu kan. Nah, wadahnya ini itu yang divisualkan. Halo, selamat malam sahabat event, masih di Event Indonesia, channel berbagi inspirasi event. Malam ini gue lagi sohib lama gue, dan gue memang lagi melakukan napak tilas. Ketemu banyak teman lama, ketemu banyak orang-orang hebat sebenarnya. Dan di samping gue memanggilnya dengan Pak D, ya, Pak D Budi. Apa kabar Pak D? Baik. Susah banget diajak podcast, susah banget katanya. Apa ya yang bisa gue share gitu. Gue juga nggak tahu apa sih sebenarnya gitu. Nggak, tapi gini, masing-masing dari kita kan punya kelebihan masing-masing ya, punya sejarah masing-masing. Pak D pernah kerja sama gue lumayan lama ya, kita hampir 3 tahun ya bareng-bareng ya. Di satu perusahaan IO. Kemudian gue resign, gue cabut, bikin perusahaan sendiri. Pak D juga bikin perusahaan sendiri. Lo duluan keluar ya? Lu duluan. Enggak, Lu duluan. Oh, gue duluan ya? Lu duluan. Ntar coba ya, kasih komen nih buat teman-teman yang tahu siapa yang duluan, lupa. Lu duluan. Gue duluan ya? Jarak 3 bulan lah. 3 bulan 6 bulan. Baru lo ya? Iya. Nah, Pak D dari situ bikin perusahaan apa namanya Pak D? PT Karya Muda Indonesia. Karya Muda Indonesia, yang disebut dengan apa? Kami Group. Kami Group, desain kami, Desain segala kami. macam. Iya. Nah, Pak D, waktu lo keluar dari perusahaan kita sama-sama kerja, itu bidangnya apa sih Pak D? Sorry, kantor gua. Iya, kantor lo. Kantor gua. Kantor lo Lebih ke bidangnya apa? Creative House. Oh, Creative House. Awalnya adalah Creative House. Jadi kita membantu banyak IO Oke. membuat kreatif. Oke. Nah, satu saat entah klien lama dari satu perusahaan rokok tiba-tiba ngundang untuk pitching. Oke. Tadinya kita pikir itu adalah untuk kreatif. Oke. Nggak taunya itu adalah sebuah event. Oh. Jadi tadinya yang lo pikir itu adalah pekerjaan kreatif doang, Yes. ternyata itu pekerjaan event. Ternyata itu adalah event. Tapi akhirnya lo ambil nggak? Karena menang, bro. Tapi jangan salah loh, perusahaan-perusahaan besar itu kan mereka suka sama desain-desain yang bagus, ya kan? Pak D menang karena desain bukan? Sebenarnya nggak. Di situ bukan. Pak D bagi rokok dong. Nah, di situ bukan titik beratnya bukan di desain ya, karena itu adalah lomba untuk nasional event biliar nasional dari salah satu perusahaan rokok. Oke. Gak usah disebutin kali ya. Ya. Brandnya ya. Ya. Nah, rokoknya yang lu rokok ini. Magnum Pak D. Perusahaan. Oke. Nah, terus ternyata menang. Jadi program yang kita buat itu menang. Jadi bukan dari segi desain. Oke. Dan kebetulan juga waktu itu yang diundang juga kantor lama yang diundang. Oh, oke. Kantor lama, ada yang lain. Ya, lo yang menang. Yang menang. Wah, gila, rasanya gimana mengalahkan kantor lama? Bukan. Pada saat itu juga apa ya? Nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka bahwa lo bisa menang. Bisa menang. Oke. Ya udah. Berarti pada saat itu ada tim dong. Saat itu gue nggak punya tim IO. Oke. Fully adalah desainer. Oke. Jadi begitu kita jalanin itu semua, ternyata anak-anak kreatif itu bisa running event. Sampai bisa jalanin jadi stage management. Oh iya. Jadi yang gua hire itu cuma satu, show director. Oh. Kebetulan show directornya bagus. Jadi show director di hire, bawahnya adalah tim internal, which is adalah orang-orang kreatif yang orang desainer semua. Lo nggak nyangka dia bisa stage management, ternyata semuanya bisa di cover. Iya, jadi sebenarnya jadi dari situ gue bisa belajar ya.
bahwa semua orang itu punya kemampuan. Selama gurunya itu bagus. Dan kebetulan saudara kita memang bagus. Kayak lu lah. Gitu. Berarti lo setuju dong kalau ada satu kambing dimasukin di satu kandang singa, kambingnya jadi singa. Korek, setuju. Singa dimasukin di kandang kambing, singanya jadi kambing. Setuju. Benar ya? Setuju. Karena tapi ini ke bawah sama singa ya? Ke bawah sama singa. Kebalik ya? Kebalik. Ya terus. Nah, desainer ternyata bisa running event. Jadi mulai prepare kedatangan si para atlet sampai manage lombanya, sampai manage artisnya, sampai menjadi stage crew. Lucunya memang harus di brief, bukan lucu ya. Ada PR di sana. Ada PR dari show director untuk ngebrief. Jadi benar-benar ngebriefnya itu dasar banget, bro. Artinya pekerjaan show director cukup berat lah ya. Tapi berhasil. Fun. Kita fun. Dan dia bawaannya memang fun. Jadi pakai. Siapa show director? Yang lama kita juga. Ya nggak apa-apa ya sebutin nggak apa. Radityo. Oh Radi. Iya. Om Radi. Radityo. Oke. Jadi benar-benar di brief. Jadi kalau saudara bilang, kalau saya bilang kiri yang mana sebelah kiri, saya bilang kanan yang mana sebelah kanan. Oh sampai kayak gitunya. Dan jalan semua. Berhasil. Akhirnya setelah itu, dari masih situ jalan berapa tahun lagi dari situ? Apanya nih maksudnya? Jalan. Aktivitas eventnya akhirnya lo nggak akhirnya jadi IO? Akhirnya merambah jadi IO. Jadi dari situ kita. Tapi basicnya kan lo memang seorang kreatif director di sebuah perusahaan IO kan? Betul. Lo tahu dinamikanya dong. Betul. Udah tahu banget gitu bertahun-tahun di situ. Betul. Jadi nggak terlalu kaget lah. Iya, titik-titik krusialnya di mana running sebuah event sudah bisa diantisipasi lah. Nah, Pak De, kalau balik lagi ke majornya ya, lo kan majornya di kreatif ya, kreatif design. Ini buat teman-teman event planner, teman-teman IO yang ada satu tahap di mana disebut dengan brainstorming. Nah, sebenarnya nih untuk memunculkan sebuah ide visual, apakah itu mutlak dari orang kreatif atau orang marketing juga harusnya punya ide untuk ke arah visual? Nggak harus. Semua orang itu pada dasarnya adalah kreatif. Karena kalau dalam sebuah event, kreativitas itu adalah bagaimana mendeliver sebuah pesan kepada audiens. Kalau dia dalam konteks adalah marketing, bagaimana mendeliver sebuah pesan untuk menjadi sebuah closing ya, atau sebuah penjualan atau lihat ininya. Artinya brand message, menyampaikan brand message kepada audiens. Dan itu pun bukan cuma program tapi juga visual. Iya betul. Nah kalau dari sisi visual itu sudah masuk kepada ranah tim desainer. Tapi kalau kita berbicara sebuah kreativitas, itu adalah semua komponen harusnya punya daya kreatif. Pak De, ada orang bilang begini, kalau kita bikin desain dan desain itu hanya dikerjakan oleh orang kreatif, nanti ada satu prinsip yang kurang jalan. Jadi ada yang namanya verbal, visual, verbal. Verbal itu adalah pada saat kita lagi menggali ide untuk menjadi akhirnya visual. Begitu sudah menjadi visual, visual itu kan harus dijelaskan kepada klien. Itulah verbal yang kedua. Jadi verbal, visual, verbal. Nah kalau marketing nggak ikutan mikirin desain, bagaimana dia bisa mendalami sebuah desain yang dijelaskan kepada klien? Kan di dalam desain itu ada message-nya, benar ya? Betul. Betul. Bagaimana mengolah sebuah bentuk supaya bisa memperkuat pesan itu. Apakah itu sebuah pesan, ataukah itu sebuah memperkuat brand, ataukah untuk macam-macam gitu. Tadu Pak De, motor lewat. Nah jadi balik lagi ke yang tadi Pak De. Jadi gimana satu tim itu bisa memunculkan sebuah ide visual di dalam sebuah brainstorming. Lo dulu apa sih yang Pak De kerjain dulu sebagai seorang creative director dalam sebuah meeting brainstorming? Ya sebenarnya kalau dalam sebuah brainstorming kita coba membedah ini dulu ya. Objektif dari klien apa? Objektifnya apa? Karena masing-masing penugasan itu kan objektifnya beda-beda. Ada yang untuk awareness,
ada yang untuk push sales. Oke. Ada yang Pak deh. ya, Kenceng banget tuh. dari objektifnya itulah baru kita bisa membuat sebuah kemasan event. Oke. Yang di dalamnya kemasan itu termasuk dengan visual. Termasuk dari visual. Oke. Visual itu kan hanya gini. Kok gue ngerasa gini ya? Gue ngerasa peran sebuah visual Iya. di dalam sebuah tender atau pitching Ya, itu gede banget. gini. Visual itu atau kalau dalam sebuah event atau dalam sebuah desain gitu ya, Nah. itu adalah wadah. Oke. Ya, di mana wadah itu yang menampung kegiatan-kegiatan di dalamnya. Oke. Kalau kita bicara event, Ya. berarti di sana ada banyak activation di dalam situ. Oke. Activity. Oke. Ada musik, Oke. band, ada dance, ada speech, Oke. ada interaktif, Ya. gitu kan. Nah, wadahnya ini itu Ya. yang divisualkan. Oke. Jadi Oke. kalau wadahnya tidak sesuai, Nggak nyampe pesannya. nggak nyampe. Oke. Ya contoh aja kok kopi gitu ya. Ya. Kalau kopi ini terus wadahnya kita taruh di mangkok kan lucu Ya. gitu ya. Ya. Jadi atau wine, Ya. wine itu gelasnya Oh kayak ini, kayak seperti itu. apa namanya? Gue pernah ngopi di tempat ngopi namanya kopi jadul. Ah, Nah kopi yang disajikan itu di gelas cangkir seng. kaleng, Nah, betul. kaleng. Karena dia Jadi- untuk memperkuat kejadulan ya kan. Iya iya Yes. kejadulannya. bener. Gitu. Kalau ini nggak jelas nih konsepnya. Iya iya iya. Ya, Jadi jadi visual itu adalah wadah yang merangkul konsep program Betul. di dalamnya. betul. Oke oke. Jadi, nah disitulah peran desainer. Oke. Peran Oke. desainer itu sebenarnya di sana. Kalau tadi kita balik lagi ke kreatif, sebenarnya Berarti kreatif seorang itu desainer di dunia IO itu harus paham mekanisme IO, harus paham Harus mekanisme paham. kerja IO. harus paham. Hmm. Ya, dia harus paham sequence-nya gitu ya. Jadi bagaimana sequence yang mau diciptakan Pisang dari pastry sama hasil karamel brainstorming tadi. Bagaimana membangun sebuah Iya. ambience, terus bagaimana urutan-urutan kegiatannya. Oke. Nah. Nah juga selain yang harus diketahui, selain produk itu tadi, kita juga harus berimajinasi. Siapa sih undangannya, siapa sih audiensnya, siapa sih yang akan Melihat. berinteraksi, melihat. Oke. Oke. Jadi kita coba Jadi seluas itu ya. Betul. Kreatif desain itu mikirnya seluas itu ya. Seharusnya Bukan cuma begitu. apakah harus merah, kuning atau hijau gitu ya. itu kalau itu sudah ada guidance, Oke. itu sudah ada brand Oke. brand identity kan. Iya, brand ID, itu ya. sudah guidance. Kita nggak bisa lari dari sana. Iya, iya, iya. Yang bisa kita explore lebih lanjut, ya itu tadi banyak. Ya, apa tujuannya? Apa tujuannya? Apa objektifnya? Apa Siapa objektifnya? audiensnya? Siapa audiensnya? Oke. Sequence acaranya apa saja? Oke. Kemudian nanti di puncak acaranya itu kayak gimana sih? Ya, ya. Maunya kayak gimana? Nah ini banyakan ngobrol. Iya. Ya sama kayak Jadi kalau anak-anak marketing, anak-anak production harus banyak ngobrol sama orang kreatif. Betul. Orang kreatif itu kan kecenderungannya kayak seniman, Pak De. Betul. Ya, walaupun di kantor IO kecenderungannya kayak seniman. Betul. Dia punya eksklusivitas sendiri dan kalau ngedesain bisa nggak diganggu, minta waktu gitu ya. Padahal orang-orang produksi, orang marketing dikejar waktu. Ya. Nah ini kadang-kadang nggak match dan ini dinamika ini kayaknya klasik gitu. Kadang-kadang gini. Selalu terjadi ribut antara production yang diburu-buru dengan seorang desain yang tar dulu dong, tunggu mood dulu gitu. Sebenarnya bukan begitu, bro. Gimana? Itu bisa dijembatanin dengan banyak brainstorming, banyak ngobrol atau banyak bertukar Komunikasi. pikiran, komunikasi gitu ya. Yang membuat desainer itu lama itu sebenarnya adalah ngelamunnya, Ininya nih, kopinya. kopinya. Gitu. Iya. Karena kita juga sebagai seorang desainer itu ada. Berarti kalau udah ketemu komputer sebenarnya gercep ya, cepet ya. Kalau sudah dapat cepet, Cepet ya. cepet. Ngelamun yang lama. Ngelamunnya yang lama. Sketch-sketchnya. Sketnya nyari. mau kayak gimana Ya, gitu. ya. Nah itu kan bisa dijembatanin, dipercepat gitu dengan proses diskusi. Iya. Nah, Pak De, sekarang kegiatan Pak De apa nih? Kegiatannya ya masih sama. Masih sama ya, masih Sama, jalan. Masih jalan. Buat teman-teman IO juga masih bisa nih ya bekerja sama, berkolaborasi kan? Monggo. Iya kan, berkolaborasi. Tapi jangan yang kecil-kecil ya. Kalau ngasih Pak De jangan yang kecil-kecil. Ngasihnya yang gede-gede, yang exhibition gede gitu loh. Iya kan? Kalau yang kecil rugi loh, bayarnya sama. Nah, di masa Covid Pak De. Iya. Di masa Covid
apa kegiatan orang-orang kreatif yang sempat Pak Ade pantau? Kalau dari sisi kegiatan event sih memang nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Drop lah ya. Drop ya. Nah tapi dari beberapa teman itu switch untuk desain berjualan secara online. Oke. Karena desain atau kreativitas itu kan sangat luas. Iya. Yeah. Kalau saya sendiri switch karena backgroundku adalah arsitek. Oke. Ya jualan desain rumah. Bikin rumah. Oh, mantap. Iya ya. Di masa online, virtual, webinar, desain itu masih rame ya. Iya. Ya, masih. Ya gue nggak tahu. Sekarang orang bayar jadi lebih murah atau sama? Lebih murah, bro. Kena juga ya, habis juga ya. Pastilah semua lah ya, pasti semua. Nah, Pak De, terakhir nih, buat teman-teman IO, teman-teman marketing, production, pada saat mereka, apa tipsnya waktu mereka lagi brainstorming ingin menelurkan sebuah desain? Apa tipsnya? Tipsnya gini, yang sering saya alami adalah lack of information sebenarnya. Lack of information. Ya. Okay. Yang paling penting buat teman-teman marketing. Ya. Itu ketika mendapatkan AE nih ya, AE ya. AE. Ketika mendapatkan atau mendapatkan briefing pertama, perbanyaklah bertanya. Menggali. Semakin banyak informasi yang bisa didapat, informasi itu bisa dideliver ke dalam tim di kantor internal, maka brainstormingnya akan lebih bagus. Berarti akan lebih banyak diserap pesan-pesan yang terkandung oleh seorang kreatif ya? Betul. Oke. Ya, kreatif itu sama kayak gini. Gampangnya gini deh. Lu mau kawin, bro? Terus, belum. Kayak gitu kan. Atau misalkan lah, orang mau kawin. Gue mau kawin. Kawin ke berapa? Atau ada orang mau kawin gitu ya. Datang ke apa namanya yang membuat baju kawin, bridal. Sampai di sana dia nggak, pokoknya gue mau kawin, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Bridalnya bingung nggak? Bingung kan? Ya seperti itu kira-kira. Nah tapi kalau dia datang, gue mau kawin dong, gue mau kayak gini, konsepnya begini, gini, audiensnya gini. Wah itu pasti bridalnya juga akan tertantang memberikan sebuah feedback lagi gitu loh. Jadi ada apa ya namanya ya, umpan balik. Iya. Jadi nggak bisa nyerahin gitu aja 100%. Lo tolong pikirin deh. Nggak bisa. Susah. Susah. That's why dibentuklah organizing ya. Dibentuklah tim yang bisa mengorganize. Makanya namanya event organizer. Bagian dari organize tim itu, orang di dalamnya adalah untuk memunculkan ide-ide kreatif. Nah, ide kreatif itu dimunculkan dalam bentuk proposal, yang salah satu komponen proposal adalah desain. Betul. Gitu. Jadi, gimana buat teman-teman yang sekarang lagi kena COVID, anak-anak desain? Tetap semangat, bro. Karena kayak gue gitu. Iya. Karena ini cuman sementara ya. Karena event itu pasti akan terus. Ya mungkin interaksi, engagement itu pasti dibutuhkan. Karena event itu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat ya. Oke. Pak De, thank you. Terima kasih banyak. Teman-teman pemirsa Event Indonesia, semoga terinspirasi dengan ngobrol-ngobrol santai ini. Nanti kita lanjut lagi yang lebih teknis. Baik. Ya, kapan-kapan kita lanjut lagi pasti di studionya Pak De lah. Siap. Ya, mantap. Thank you. Salam sehat. Udah? Studio gue di mana? Nah, lu kan jualan di sini. Siapa yang gini?